memang ada hubungannya antara peristiwa hijrah Nabi SAW dengan tahun Hijriyah. Artinya tahun Islam ini adalah penanggalannya itu merujuk kepada peristiwa hijrah Nabi kita Muhammad SAW. Kalau dalam penanggalan Masihi itu merujuk kepada tahun kelahiran Isa Al-Masih yang sekarang sudah berusia 2019 tahun. Tapi kalau penanggalan Islam memang merujuk kepada peristiwa hijrah Nabi SAW yang sekarang sudah berusia 1440 dan kita akan masuki 1441 tahun. Hijrah itu sendiri terjadi ketika usia Nabi 53 tahun. Dan usia kerasulan Nabi pada waktu itu adalah 13 tahun. Jadi Nabi kita Muhammad SAW resmi menjadi seorang Rasul ketika beliau berusia 40 tahun. Saat itulah Nabi Muhammad menerima firman Allah yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. 13 tahun setelahnya Nabi Muhammad melakukan hijrah dari kota Mekah menuju ke kota Madinah. Nah, dari situlah penanggalan Islam ini bermula. Dan tentu hijrah ini adalah sebuah peristiwa yang sangat besar, ya. Tapi sebelum saya berbicara tentang peristiwa hijrah yang sangat besar ini, penanggalan dalam Islam mengambil peristiwa hijrah Nabi sebagai rujukan, tetapi tahun baru Islam yang dimulai dengan bulan Muharram ini adalah memang sudah ada sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah sekalipun. Artinya memang orang-orang Arab pada waktu itu memulai tahun mereka dikenal dengan nama Muharram itu, Muharram Safar. Karena sebagian riwayat mengatakan bahwa Nabi itu hijrah bukan bulan Muharram. Nabi itu hijrah pada bulan Rabiul Awal. Jadi pada bulan Rabiul Awal Nabi hijrah dan Nabi sampai ke Madinah tanggal 12 Rabiul Awal. Tapi penanggalan dalam Islam dimulai dari peristiwa hijrah Nabi, tetapi bulannya adalah tetap bulan Muharram gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita memperingati hijrah Nabi pada bulan Muharram, sebetulnya yang kita peringati itu adalah hijrah Nabinya. Hijrah Nabi yang sebetulnya terjadi pada bulan Rabiul Awal gitu. Tapi karena awal tahun baru Islam itu, awal tahun baru Arab itu dimulai dengan Muharram, ya kan? Dan juga awal tahun baru Islam dimulai dengan Muharram, maka orang seringkali salah memahami bahwa hijrah Nabi itu terjadi pada bulan Muharram. Bulan Muharram ini adalah bulan yang disebut dengan bulan yang haram, bulan yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran dikatakan bulan haram itu ada 4, ya. Jumlah bulan di sisi Allah ada 12, ada 4 diantaranya dianggap sebagai bulan yang dihormati. Al-Quran menyebutnya dengan istilah Ashhurul Hurum. Jadi bulan-bulan yang dihormati. Nah, salah satunya adalah bulan Muharram. Jadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Satu lagi adalah bulan Rajab. Nah, pada bulan Muharram ini kalau kita bicara peristiwa yang terjadi pada bulan Muharram, sesungguhnya yang terjadi pada bulan Muharram itu adalah peristiwa Karbala, peristiwa perjuangan Imam Hussein alaihissalam di padang Sahara Karbala yang menghantarnya kemudian menjadi orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tapi bagaimanapun yang kita peringati awal tahun Hijriah ini adalah hijrahnya Nabi SAW, dan memang hijrah itu menyimpan pelajaran yang sangat besar. Saya masih ingat Dr. Ali Syariati pernah melakukan analisis tentang sejarah bangsa-bangsa besar, bangsa-bangsa yang membangun peradaban yang besar. Itu salah satu sebab yang paling besar itu adalah karena hijrah. Jadi karena melakukan perpindahan, migration, terjadi migration. Katanya bangsa Eropa maju karena terjadi hijrah, bangsanya itu hijrah, kemudian mereka membangun sebuah peradaban setelah mereka hijrah gitu. Nah, Islam ini menjadi hebat. Islam ini kemudian merubah sejarah dunia itu. Faktor yang sangat besarnya adalah hijrah Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah menuju kota Madinah. Dan memang itu adalah suratan Allah. Jadi suratan takdir daripada Allah, ketika ingin maju maka melakukan hijrah. Bahkan kalau kita lihat dalam kehidupan individu kita, biasanya seseorang itu kalau dia pindah, misalnya orang Jakarta kalau mau maju, orang asli Jakarta kalau mau maju, penduduk Jakarta kalau mau maju, maka dia sekolahnya jangan di Jakarta. Dia sekolahnya misalnya di manalah, ya misalnya sekolahnya di Jogja atau sekolahnya di negeri lain. Pokoknya dia melakukan perpindahan. Itu kalau dalam bentuk individu. Nah, mereka-mereka inilah kalau dalam sebuah komunitas, mereka hijrah dan mereka kembali, biasanya mereka membawa gagasan-gagasan baru. Mereka kemudian mengembangkan sesuatu yang besar lah. Nah, itu teorinya Dr. Ali Syariati. Ya, jadi beliau juga mengatakan bahwa hijrah Nabi itu bukan sesuatu yang tiba-tiba datang begitu saja, tapi itu merupakan sebuah perencanaan Allah yang luar biasa besarnya, dan itu merupakan sebuah sumbangsih Nabi dan para sahabat yang hijrah pada waktu itu untuk membangun Islam yang agung di kemudian hari.